Stok beras awal tahun ini di pasar dan retail modern mulai mengalami defisit. Sejumlah minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Swalayan dalam beberapa hari terakhir mengalami kekurangan stok beras, baik medium maupun premium. Di pasar-pasar tradisional, keadaan tidak jauh berbeda. Jikapun stoknya ada, harganya sudah melonjak tinggi dan pembeliannya pun dibatasi. Dan kelangkaan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di sejumlah daerah, di antaranya meliputi Malang, Semarang, hingga Yogyakarta. Loh, bukannya Indonesia ini negara agraris? Kok bisa-bisanya bahan makanan paling pokok di negeri ini langka? Sejumlah kalangan menyebut tahun politik 2024 sebagai biang kerok langka dan mahalnya beras. Lah, apa hubungannya tahun pemilu dengan kelangkaan beras? Sederhananya, tahun politik atau tahun pemilu adalah masa-masa di mana banyak politisi atau parpol carmuk alias cari muka kepada masyarakat dengan cara jor-joran bagi-bagi bansos yang bentuknya salah satunya adalah beras. Contoh yang sempat memantik kontroversi adalah bansos yang dilakukan Jokowi beberapa waktu yang lalu, tak lama sebelum hari pencoblosan. Tujuan bansos Jokowi itu hanya jangka pendek, yaitu menaikkan elektabilitas anaknya tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang muncul yang akhirnya dirasakan seluruh masyarakat seperti sekarang ini, yakni kelangkaan beras dan mahalnya harga beras. Bansos di tahun pemilu sebagai penyebab utama kelangkaan dan mahalnya beras ini juga ditegaskan oleh ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Tauhid Ahmad. Pakar ekonomi ini menilai bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos yang masif secara mendadak menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan beras. Percepatan penyaluran bansos pemerintah di masa pemilu menyebabkan penambahan jumlah kebutuhan beras di tengah ancaman defisit produksi beras. Tauhid menjelaskan bahwa pemerintah memang sudah mencanangkan impor beras sebanyak 1,8 sampai 2 juta ton. Namun, pasokan yang seharusnya didistribusikan ke pasar menjadi kurang karena ada keputusan politik untuk menyalurkan bansos. Jadi, momentumnya karena demand bersamaan, sementara suplainya tidak diperkirakan ada dadakan untuk kebutuhan beras. Kalau untuk bansos dan sebagainya, biasanya di Maret mereka sudah planning mau impor dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah planning, tapi ada kebutuhan mendadak Januari-Februari, sehingga kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi, dan otomatis ada kelangkaan. Tutur Tauhid di sebuah media nasional, Rabu 21 Januari 2024. Senada dengan Tauhid Ahmad, Corporate Communication Director Transmart, Satria Hamid, juga menegaskan bahwa bansos gila-gilaan alias jor-joran demi tujuan jangka pendek menaikkan elektabilitas di tahun pemilu sebagai biang kerok musibah kelangkaan dan mahalnya beras yang sekarang dialami masyarakat. Satria Hamid menambahkan bahwa meroketnya harga beras dan defisit stok beras ini terjadi di tengah guyuran berbagai bantuan sosial dari pemerintah sejak akhir tahun lalu dan awal tahun 2024. Misalnya, bansos pangan langsung atau non-tunai serta bansos beras 10 kg yang sementara ini dihentikan selama masa pemilu 2024, mulai 8-14 Februari 2024. Bansos beras tersebut diperpanjang hingga Juni 2024. Tidak hanya pedagang pasar tradisional, keluhan juga menguar dari pengusaha retail modern. Satria Hamid mengaku bingung lantaran banyak partai politik atau parpol mempunyai stok beras untuk dibagikan ke masyarakat di masa pemilu. Padahal di pasaran sedang mengalami kelangkaan.
Dia mengaku tak tahu bagaimana mekanisme parpol mampu menyediakan stok beras yang melimpah. Saya tidak tahu mereka dapat dari mana. Media mungkin bisa berinvestigasi. Kami tidak mengetahui mekanismenya bagaimana sampai partai politik dapat stok beras, kata Satria sebagaimana dikutip sebuah media nasional, Senin 12 Februari 2024. Menurutnya, beberapa daerah di tanah air jelas-jelas mengalami kelangkaan stok beras. Kondisi ini terjadi baik di retail modern maupun di pasar tradisional. Memang nyata adanya terjadi kelangkaan beras. Tidak hanya di retail modern saja, tapi sama, di pasar tradisional juga enggak ada stoknya, ucapnya. Di retail modern atau disebut Modern Trade Independent atau MTI, kata Satria, harga beras mulai bergerak liar. Bahkan ditemui harga melampaui jauh dari harga eceran tertinggi hingga tembus 90.000. Per 5 kg itu kan seharusnya Rp69.500. Ini ada yang sampai Rp72.000, Rp80.000, bahkan Rp90.000-an. Karena kita juga melakukan survei, ujarnya. Nah, kalau sudah begini, terus gimana pertanggungjawaban orang-orang yang beberapa waktu yang lalu gila-gilaan membagikan bansos hanya demi syahwat kekuasaan dinasti politik keluarganya, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akhirnya menyiksa masyarakat juga. Beras itu makanan paling pokok masyarakat Indonesia, wahai Pak Penguasa. Kalau pemerintah malah bikin stok beras langka dan harga beras naik, ya berarti ada yang salah urus dalam pemerintahan Indonesia.